sobat sehat. Selamat siang, salam sehat bagi kita semua. Selamat datang di podcast sehat bersama saya Claudia Fembi. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih, yaitu bagaimana Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin menghadapi transformasi kesehatan yang baru-baru ini dicanangkan oleh Menteri Kesehatan Indonesia. Telah hadir bersama saya narasumber yang sangat berpengalaman di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini, Ibu Rani Mardiani. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Teh Claudia. Selamat siang semuanya. Baik, senang sekali saat ini bisa hadir bersama, berbincang bersama dengan Ibu, membahas topik yang menarik saat ini. Baik, langsung saja kita mulai. Sebagai pembuka, mungkin boleh diperkenalkan dahulu ya Bu ya, dengan sobat sehat. Lalu boleh disampaikan sedikit pengalaman Ibu di Rumah Sakit Hasan Sadikin ini. Terima kasih waktunya, Teh Claudia. Perkenalkan, nama saya Rani Mardiani. Saya di sini sebagai bidan ya, yang bekerja di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Saya bekerja dari tahun 2005. Berarti kalau sekarang 2025 berarti sudah 20 tahun saya bekerja di Hasan Sadikin. Saya lulusan D4 Kebidanan di Universitas Pajajaran, lulus tahun 2013. Kemudian sekarang saya bekerja di ruangan bersalin semenjak 2024 ya. Sebelumnya saya udah ke mana-mana dan terakhir saya bekerja di ruang bersalin. Wah, Cukup baik. siap. Sangat sudah berpengalaman sekali ya Bu ya, hampir 2 dekade ya Bu ya. Ya, seumuran kita, kalau dia. Iya betul Bu. Baik, kita lanjutkan ya Bu ya. Mengenai transformasi kesehatan ini kan memang baru-baru ini sudah dicanangkan oleh Menteri Kesehatan kita. Nah, Ya. menurut Ibu, bagaimana rumah sakit kita, Rumah Sakit Hasan Sadikin ini dalam menghadapi transformasi kesehatan yang sudah dicanangkan tersebut, Bu? Untuk transformasi kesehatan kan memang apa ya, harus kita laksanakan ya sebagai pegawai dari Kemenkes. Nah, untuk transformasi kesehatan ini memang dari mulai perencanaan, dari mulai persiapan, dari mulai penata laksanaan, saya sih merasa bahwa kita harus terlibat gitu. Jadi pandangan saya kalau memang transformasi ini mengarah kita ke arah yang lebih baik, kenapa tidak ya? Jadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, saya sebagai tenaga kerja dari Kemenkes ya harus mendukung, ya harus melaksanakan ikut berpartisipasi ya. Mungkin kalau ya saya rasakan sih sudah mulai terasa sekali ya transformasinya itu kalau saya bandingkan dari ketika saya zaman masuk tahun 2005 sampai terakhir dicanangkan transformasi ini sudah jauh berbeda gitu. Jadi yang namanya pegawai negeri atau ASN itu sudah beda, jauh berbeda dengan yang zaman dahulu ya. Jadi adanya transformasi ini memang membawa keadaan lebih baik lagi. Itu sih yang saya rasakan ya dibandingkan yang zaman yang dulu. Ya, eh, sangat menarik sih ya Bu ya transformasi ini karena mengingat zaman terus berregulasi, berproses untuk ke arah yang lebih baik. Ya. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, apa saja tantangan yang dihadapi Rumah Sakit Hasan Sadikin saat melaksanakan transformasi kesehatan ini Bu? Ya. Kalau tantangan pasti ada dan pasti banyak ya. Dari semua bagian di Hasan Sadikin itu pasti terkena imbasnya ya. Kalau untuk yang saya rasakan mungkin karena saya bekerja di ruangan kebidanan, terasanya itu mungkin apa ya, bukan melambat sih ya, mungkin karena sekarang zamannya semua sudah memakai BPJS, jadi transformasinya lebih ke arah pelayanan yang memang sudah dicanangkan oleh pemerintah kan sudah mulai nih, sudah mulai terlaksana dengan baik untuk proses rujukan ya. Jadi tantangannya untuk yang saya rasakan sekarang itu karena proses rujukan dari rumah sakit dari yang PK1, PK2 sudah baik, jadi sekarang lebih ke arah
bahwa pasien untuk khusus yang kebidanan itu memang cenderungnya lebih apa ya, lebih melandai gitu ya, karena rujukannya sudah bagus, semua semua lapisan kayaknya untuk transformasi ini sudah mulai terlibat, sudah mulai aware nih. Jadi mereka juga sudah mulai memperbaiki dari semua lapisan yang di luar Hasan Sadikin ya, misalnya rumah sakit apa rujukan PK1-nya, PK2-nya, sudah mereka juga pasti memperbaiki. Jadi imbasnya yang ke Hasan Sadikin itu jadi jumlah pasien yang kebidanan khususnya itu agak melandai nih. Jadi tantangannya eh, tapi meskipun melandai, kasus-kasus juga sangat menantang gitu. Jadi yang datang ke Hasan Sadikin itu betul-betul kasus yang memang sesuai untuk rujukan ya. Jadi tantangannya dari segi keilmuan kita, kebidanan, kemudian kesiapan kita untuk menerima pasien-pasien rujukan yang dengan kasus yang memang betul untuk PK 3. Jadi kita juga sebagai bidan harus sudah siap dari segi ilmunya, dari segi alatnya, dari segi fasilitasnya, dan ini memang dibutuhkan sebuah apa ya, kemauan ya. Kalau misalnya dari ilmu berarti kan teman-teman tuh sekolah nggak cukup tuh kita misalnya dengan batas minimal pendidikan, jadi harus cari lagi ilmu-ilmu yang memang nanti akan membuat kita lebih aware lagi terhadap penyakit-penyakit yang lebih luas gitu di kebidanan gitu. Jadi tantangannya buat kita sangat apa ya, sudah mulai terasa nih. Jadi nggak ada lagi istilah kita nggak mau sekolah ya. Gitu. Ya, baik Ibu. Benar sekali ya Bu ya. Tantangannya memang hadir dari dalam diri kita sendiri maupun dari instansi kita sendiri. Nah, melihat dari tantangan tersebut, tentu saja kita harus menghadirkan inovasi ya Bu ya. Kira-kira Betul. inovasi apa saja yang sudah dilakukan RSUP Dr. Hasan Sadikin ini dalam menghadapi transformasi ini, Bu? Jadi kalau untuk inovasi yang sudah dilakukan, seperti yang tadi saya bilang ya, bahwa perkembangan itu sangat terasa sekali, apalagi di akhir-akhir apa ya, apalagi di akhir-akhir tahun ya, mungkin 2 tahun atau 2 tahun lah, ya, itu terasa bahwasanya memang perkembangan dari semua pihak yang ada di rumah sakit itu sangat menuntut mengenai kita bahwa harus mau melakukan transformasi ini gitu. Nah, jadi inovasinya itu harus mulai dari, menurut saya ya, itu inovasinya kita mulai dari atas dulu yang memang meminta kita untuk lebih efektif dan efisien lagi. Ya, contohnya misalnya dalam hal apa ya, jumlah pegawai. Jumlah pegawai di sini diharapkan sudah mulai sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi sudah mulai dengan bahwasannya memang yang ditempatkan di ruangan tersebut adalah memang sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan apa ya, uraian tugasnya, ya. Itu sudah mulai nih dari 2 tahun sampai 3 tahun lagi, 3 tahun yang ke belakang. Kemudian inovasi mulai dari SDM, ya. SDM-nya sekarang mereka dituntut supaya lebih banyak mengembangkan penelitian sama pendidikan, ya. Jadi sangat mendukung sekali dari rumah sakit, terbuka sekali silakan buat teman-teman yang memang ingin mengembangkan inovasi khususnya misalnya di bagian ruangan yang mereka bekerja supaya timbul apa ya, program-program baru gitu. Jadi ada eh, apa ya, angin baru lah ya. Itu juga sudah diinikan, sudah dicanangkan oleh rumah sakit. Nah, mungkin karena dari kebidanan itu sifatnya kan apa ya, kalau dibilang seperti kembangnya ini ya, misalnya di antara hutan hutan apa daun-daun tuh muncul tuh kembangnya. Jadi yang memperindah misalnya ya untuk inovasi. Jadi itu memang tantangan buat kami sendiri nih nanti ya, mungkin bisa dibantu sama teman-teman dari yang CP apa yang baru nih supaya bisa mengembangkan lebih lagi inovasi karena belum muncul nih, baru kuncup-kuncup ya. Jadi supaya si inovasi ini bisa berjalan memang butuh dari dalam diri dan memang di dalam diri sendiri dan didukung oleh atasan kita. Tapi sejauh ini sih memang kami sangat didukung gitu. Cuman kalau untuk inovasinya kayak yang kira-kira sudah jalan sih yang tadi ya, Teh ya, sudah mulai dari pendidikan, sudah mulai dari penelitian,
Kemudian dari pegawai-pegawai juga dituntut untuk bekerja sesuai dengan uraian tugas dan kompetensinya. Itu teh yang baru saya inginkan ya teh tentang inovasi. Ya, baik Ibu. Mengingat transformasi ini eh, sudah berjalan dari lapisan terbawah sampai lapisan yang paling atas ya Bu ya. Tentu saja Ya. kita harus memiliki daya saing. Nah, kira-kira apa saja daya saing yang menjadi unggulan Rumah Sakit Hasan Sadikin ini, Bu? Hmm. Kalau untuk daya saing, ini sangat-sangatlah luar biasa perkembangannya ya. Mulai dari segi fasilitas, mulai dari segi sarana, prasarana, kemudian eh, apa ya SDM juga ya. Ini sudah sangat luar biasa gitu. Yang zaman dulu mungkin saya bekerja yang namanya apa ya fasilitas itu nggak secanggih sekarang ya. Kalau sekarang udah kayak udah biasa gitu ya kita misalnya melihat eh, alat mesin-mesin yang sudah dilakukan oleh Hasan Sadikin gitu ya. Salah satu contohnya mungkin robotik ya. Sekarang robotik surgery gitu yang sedang dikembangkan. Kemudian adanya teknologi yang sekarang ada perbaikan untuk ketika ibu hamil, misalnya untuk ada sesuatu dengan janinnya itu sudah bisa dilakukan pekerjaan apa pengerjaannya mulai dari hamil nggak usah nunggu dulu bayinya lahir itu sudah bisa sekarang programnya eh, udah mulai di ini ya sudah mulai diiklankan gitu ya. Kemudian program yang eh, program-program unggulan kalau dulu misalnya ada bayi tabung dengan dari klinik Asternya gitu ya. Ini sudah kayaknya sudah mulai ini gitu, sudah mulai masyarakat sudah mulai tahu gitu. Kemudian dari segi pelayanan juga kita kan sudah banyak perbaikan, dibantu sama tim akreditasi, dibantu sama tim GCI gitu ya, di mana kita setiap 3 tahun atau 4 tahun kan dikontrol ya mengenai pelayanan kita di rumah sakit itu seperti apa. Jadi tidak 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 terus bahwa si kebijakan itu eh, si kebijakan itu dipakai intinya si kebijakan itu harus terpaku kepada keselamatan pasien ya. Jadi fokusnya bukan ke kami lagi ke kami lagi gitu sebagai pelayan kesehatan tapi fokusnya itu ke pasien gitu. Itu mungkin udah sebuah perbaikan menurut saya gitu ya. Kalau zaman dulu itu betul-betul pasien itu hanya sebagai objek ya. Kalau sekarang sudah dijadikan sebagai mitra dalam pelayanan itu udah sebuah apa ya, sudah sebuah perbaikan gitu. Dan itu mudah-mudahan masyarakat sudah tahu supaya memang rumah sakit Hasan Sadikin sudah menjadi lebih baik lagi. Baik, luar biasa ya Bu ya program unggulan dari Rumah Sakit Hasan Sadikin ini ya Bu ya. Ya, betul.